Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Teman-teman, aku kembali beraktivitas dan berbagi kegiatan aku sehari-hari. By the way teman-teman, ini kegiatan aku di sore hari. Jadi tuh dari pagi aku sibuk bersih-bersih rumah, terus declutter barang-barang yang udah nggak kepake gitu biar rumahnya agak lega, karena hari ini tuh niatnya mau start produksi parcel lebaran, tapi aku pipil ya. Nah, by the way teman-teman, ini tuh aku dapat rambutan dari tetangga depan rumah, alhamdulillah rezeki. Terus pas aku icipin tuh rasanya manis, terus ngelupas gitu ya, ngelotok dari bijinya. Dan teman-teman, kemarin banyak juga yang nanya tentang usaha parcel lebaran. Itu kalau pemula itu start modalnya dari berapa? Jadi tuh kalau menurut aku pribadi, setiap usaha jualan ya, untuk modalnya sendiri tuh distandarin aja. Ibaratnya tuh kan kayak ini usaha musiman, kita harus cari pelanggan dulu gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, aku juga termasuk pemula. Biasanya tuh aku kasih sampel dulu gitu ya. Ini yang harga sekian, sekian, sekian. Jadi tuh modalnya di situ. Nah, kalau menurut aku sih untuk pemula modal 2 juta juga udah oke gitu. Dan kebetulan juga parcel yang aku jual ini yang ekonomis gitu ya, start dari harga 80 ribuan. Nah, di sini untuk keranjang parcelnya aku tuh pakai keranjang plastik yang aku dekorasi atau aku makeover ya. Nanti aku bungkus pakai kertas kado atau kertas yang warna-warni gitu loh. Ada yang warna biru, warna gold gitu, warna merah. Tapi sebelumnya tuh ini aku lagi bikin tutupannya ya. Jadi biar kokoh gitu loh. Nanti juga si keranjangnya aku isi pakai kayak kardus yang aku robek-robek gitu. Supaya kalau di taruh biskuit sirup itu nggak meledos gitu loh, jadi kokoh. Tapi biasanya untuk parcel yang harga 250.000 ke atas, aku pakai keranjang yang dari rotan. Jadi ini tuh untuk mengakali aja supaya aku bisa jual murah ya teman-teman. Makanya untuk tatakan parcelnya aku pakai keranjang plastik aja yang aku dekorasi. Nah, ini tuh aku lagi bikin pola untuk tutupannya, tutupan keranjang plastiknya gitu. Supaya itu nanti datar tuh ya. Itu adalah beberapa contoh yang di sebelah kanan aku. Sebelah kanan apa sebelah kiri sih? Itu yang udah aku bikin semalam, dan itu aku bungkus pakai kertas kado. Tapi kali ini aku bikin lagi, tapi ingin aku bungkus pakai kertas yang warna-warni gitu loh, karena nanti menyesuaikan ya. Biasanya tuh aku bikin parcel tuh warnanya dikontraskan gitu loh, jadi kayak yang ada tema warna kuning, ada tema warna biru, ada tema warna coklat gitu, biar lebih menarik aja. Dan proses produksi parcel ini juga bisa untuk dijadikan referensi kalau teman-teman pengen bikin parcel sendiri saat kirim-kirim lebaran nanti ya. Mungkin untuk orang tua, saudara, kerabat gitu loh. Jadi lebih ekonomis. Yang penting itu ada effort untuk bikinnya. Prosesnya gampang kok kalau menurut aku. Terus juga kalau yang pengen usaha juga boleh banget nih jualan parcelnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi dalam usaha parcel ini adalah ketika kita bisa memberikan harga bersaing ya, karena parcel ekonomis ini isiannya gitu kan udah barang jadi gitu. Jadi selain itu juga kita harus pinter-pinter cari tempat kulakan yang sekiranya harganya ekonomis. Jadinya tuh meskipun barang-barang isian parcelnya berkualitas gitu ya, merek-merek ternama, tapi kita bisa jual dengan harga yang bersaing, yang lebih ekonomis atau murah, jadi bisa terjangkau oleh ibu-ibu gitu yang biasanya suka kasih-kasih parcel. Untuk tempat kulakan sendiri disesuaikan aja ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang suka belanja online, katanya lebih murah, monggo bisa untuk belanja online. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih prefer belanja offline aja, karena untuk meminimalisir resiko juga ya. Karena kan ini makanan gitu loh, kalau takutnya order online itu ada kerusakan di jalan, entah remuk atau apa. Nah, ini aku udah mulai isi si keranjang plastiknya dengan kayak robekan kardus. Kebetulan tuh ini kardus tebel banget. Aku tuh biasanya dapat kardus kalau pas belanja kayak di swalayan atau belanja di toko bahan kue. Itu tuh kardusnya tebel-tebel banget, kayak kardus bungkus coklat coklat blok gitu loh. Coklat balok gitu, atau misalnya bungkus apa ya, pokoknya tebel-tebel banget lah. Ini pun aku tadi ngeguntingnya agak susah gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ditutup pakai kardus yang udah aku pola dan udah aku gunting sesuai dengan ukurannya, lalu dilakban.
Untuk keranjang plastik ini aku tuh beli di toko perabotan rumah tangga ya. Terus ini tuh ukurannya 20 kali 30 cm teman-teman. Menurut aku ini udah ukuran yang pas banget. Jadi nggak kebesaran juga nggak kekecilan. Nah seperti ini ya dilakban biar rapet gitu loh. Jadi nanti kardus-kardus yang aku robekin di dalamnya itu nggak berserakan. Kalau misalnya tidak diisi kardus gitu, biasanya tuh kalau diisi biskuit ataupun sirup gitu tuh suka ambles. Nah jadi ini aku lakban semuanya sampai rapet ya, biar tidak ada yang keluar-keluar, biar rapih aja. Setelah aku lakban seperti ini, kemudian aku mau bungkus pakai ini tuh namanya kertas apa sih teman-teman? Aku tuh nggak tahu ya. Aku tuh bilangnya kertas kado gitu karena ukuran kertas kado. Tapi kalau kertas kado itu kan yang di samping aku itu ya. Ini aku mau pakai yang warna biru dulu karena aku mau bikin parcelnya yang tema warna biru. Nah ini tinggal dibungkus aja seperti ini, kayak kita ngebungkus kado gitu, gampang sih, kayak apa sih ngebungkus kotak gitu, kayak amplop ya. Terus tinggal diisolasi, yang penting tuh semuanya tercover atau semuanya tuh tertutupi, jadi tuh rapi gitu, nggak ada yang kelihatan. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai alas parcelnya pakai keranjang rotan atau pakai keranjang yang estetik juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi aku sendiri tuh lebih prefer kayak gini supaya isian parcelnya tuh kelihatan gitu ya. Jadi tuh tidak tenggelam. Jadi kayak di atasnya gitu loh teman-teman. Itu kan suatu nilai jual juga ya, kayak art gitu yang dijual itu ya, supaya isian jualan kita tuh kelihatan lebih cantik, rapih gitu sesuai tema juga. Sebenarnya banyak sekali referensi parcel-parcel yang estetik di zaman sekarang, cuman memang kan kalau pakai keranjang estetik itu kan harganya lebih mahal ya. Jadi nanti kalau mau jualnya yang lebih mahal juga kayaknya menurut aku kurang laku di daerah aku. Ya laku aja sih, tapi aku tuh di sini ngejar quantity ya, atau ngejar banyaknya terjual meskipun mungkin untungnya tuh sedikit. Aku tuh ambil keuntungan parcel ini sekitar dari 10.000 sampai 30.000 ya teman-teman per parcelnya. Jadi nggak banyak-banyak. Jadi kayak pas misal aku jual yang 80.000 gitu atau tahun kemarin aku jual 75.000, cuman kan banyak barang naik di tahun sekarang. Jadi ya keuntungannya di sekitar 10 sampai 15.000. Kalau jualnya yang harga 100.000 gitu bisa kali keuntungannya 20.000 gitu. Kalau yang harga 150 atau harga 200.000 bisa tuh keuntungannya 30.000. Nah, jadi ini aku udah mulai susun ya untuk isian parcelnya. Di sini aku mau bikin yang tema biru, jadi tuh isiannya ada wafer tenggo. Terus berhubung tidak ada sirup yang warnanya biru, jadi aku pakai sirup yang warnanya hijau. Ini seperti ini. Sebenarnya tuh kalau dari sekarang belum pada promo banget ya isian biskuit dan sirup-sirup, jadi tuh lumayan agak mahal harganya. Jadi kayak keuntungannya makin tipis. Tapi nanti kalau udah mulai promo banget itu adalah tantangannya itu rebutan sesama bakul gitu loh, yang sama-sama jualan parcel. Jadi ya gitulah ya teman-teman, huntingnya tuh ya setiap perjalanan ada prosesnya, ada ujiannya masing-masing. By the way teman-teman, di sini tuh aku meletakkan isian parcelnya cuma diisolasi aja ya. Tapi kalau teman-teman kurang yakin dan pengen supaya lebih kokoh, boleh kok pakai lem tembak. Tapi aku pakai isolasi aja biar lebih praktis. Nah ini tuh harga parcel yang 125.000. Jadi tuh ada isian wafer tenggo kaleng, sirup marjan yang rasa melon, terus ada biskuit ini apa sih imperial gitu ya. Ini tuh enak sih kalau menurut aku. Terus ada kopi yang satu pack gitu isi 9 apa isi 10 lah, sama biskuit yang pouch gitu loh isi 11 pieces. Jadi segini tuh nanti aku jual 125.000 teman-teman. Kalau teman-teman pengen jual di atas harga itu juga nggak apa-apa. Biasanya tuh mepet lebaran tuh makin banyak yang order. Tapi biasanya kalau aku sendiri tuh Hamin
2 minggu lebaran udah bener-bener close order, udah nggak bisa terima, paling mengerjakan pesanan yang udah masuk. Ini tuh rencananya aku mau bikin katalog gitu ya, jadi tuh setiap parcel aku fotoin satu-satu biar nanti customer aku bisa pilih gitu loh parcel mana yang akan dibeli. Nah biasanya tuh customer aku order buat dikasihin ya, entah itu ke relasi atau teman kerja atau ke saudara, keluarga, teman ataupun ke karyawannya. Jadi mereka menyesuaikan juga dengan budget karena biasanya tuh ordernya agak lumayan banyak. Jadi di sini tuh memang aku menyuguhkan parcel yang ekonomi supaya ya bisa dibeli dalam jumlah yang banyak. Nah ini tuh biskuit pouch ya teman-teman, jadi supaya lebih rame aja gitu, jadi nggak sepi-sepi amat. Jadi ditaruh seperti ini. Nah maksudku tuh kayak gini ya, kalau pakai keranjang yang aku bikin seperti ini, nanti tuh isian parcelnya kelihatan semua gitu, jadi tidak tenggelam di dalam keranjangnya atau boxnya. Jadi terlihat lebih cantik dan menarik. Kalau menurut teman-teman, aku jual parcel ini dengan harga 125.000, termasuk masih ekonomis, murah, terjangkau atau udah lumayan mahal nih. Nah, setelah seperti ini, aku akan kasih hiasan pita ya. Tapi ini aku rapihin dulu di area belakangnya yang belum kena isolasi. By the way, hari ini tuh aku belum ada plastik wrap ya teman-teman, jadi tuh nanti aku bungkusnya pakai plastik wrap karena suami aku tuh kan tiap hari pulangnya malam terus, jadi kalau aku ke toko bahan kue atau ke toko plastik itu udah tutup. Jadi tuh hari ini aku nitip aja ke suami untuk dibelikan gitu ya di luar sana. Jadi nanti untuk packaging pakai plastik wrapnya mungkin di video selanjutnya ya. Aku bungkus pakai plastik wrap supaya tuh kelihatan lebih cantik, karena plastik wrap itu kan bening ya dan tipis gitu. Jadi kalau pakai yang kayak plastik untuk kado gitu, aku kurang bisa merapihkan gitu loh teman-teman. Kalau pakai plastik wrap itu kan kayak ngepres gitu ya ke parcelnya, jadinya tuh kayak lebih rapi juga, kayak tervakum gitu. Nah ini aku lagi rapi-rapihin pitanya. Oh ya, kartu ucapannya pun tadi baru diambil suami, jadi dibawa kerja ya, karena sekalian berangkat kerja. Jadi nanti aku juga tempelin kayak stiker kartu ucapan selamat hari raya Idul Fitri gitu. Pokoknya teman-teman stay tune terus ya kalau pengen ngelihat prosesnya bikin parcelnya. Besok-besok insya Allah aku continue gitu ya untuk produksinya, kegiatannya. Ini juga mungkin aku uploadnya itu agak telat ya teman-teman, karena memang pagi harinya aku sibuk buat bebenah rumah supaya nanti pas aku proses produksi jualan itu nggak berantakan, rumahnya nggak sesek gitu. Jadi aku legakan dulu. Kemudian ini aku lagi bikin lagi untuk parcel yang harga 80.000. Jadi itu isiannya ada nabati wafer kaleng. Ini tuh rasa ubi Korea ya, yang ubi ungu. Ini pas aku coba tuh ternyata enak. Pantesan pas aku WA kasirnya gitu katanya ini tuh terbatas mbak, udah tinggal sekarton. Ya Allah. Jadi aku pakai ini, terus sirup marjan yang koko pandan. Karena nggak ada sirup yang warna ungu ya, gimana sih? Terus untuk di atasnya aku pakai teh celup gitu ya, teh dandang. Sama ini nih biskuit yang kemasan pouch juga. Ini aku jual 80.000 teman-teman. Kalau tahun kemarin aku jualnya itu 75.000, tapi itu kan untuk tahun ini banyak sekali kenaikan harga gitu ya. Jadinya ya udahlah menyesuaikan. Untuk varian parcel yang harga 80.000 ini aku tuh ada 2 varian. Yang pertama ini warna ungu, terus ada juga yang warna kuning agak gold gitu, nanti deh aku tunjukin. Semalam aku bikin buat contohnya. Tapi memang mencoba karena udah lama nggak bikin parcel, udah setahun yang lalu gitu. Jadi takutnya lupa, aku bikin duluan. Nah seperti ini ya, dirapihkan. Terus juga nggak lupa aku hias pakai pita. Jadi biasanya pitanya juga aku menyesuaikan warnanya. Kalau tema parcelnya biru ya biru, kalau tema parcelnya ungu ya ungu. By the way teman-teman, ini tuh untuk kotak parcelnya karena nggak ada warna ungu, jadi aku pakai kertas kado yang batik aja ya. Nah ini aku lagi tempelin pitanya, terus rapi-rapihin seperti ini. Ini harganya 80.000, jadi masih ada harga parcel yang under 100.000 ya.
Nah ini dia satu lagi varian parcel yang harga 80.000. Sebenarnya variannya agak sama, cuman tuh yang tehnya aku ganti dengan apa tuh namanya, kayak susu coklat gitu yang merek Champion. Itu juga enak sih kalau menurut aku. Nah ini aku pakai pita yang warna gold biar senada. Jadi cantik ya kalau kayak gini, nanti tinggal dibungkus pakai plastik wrap gitu. Berhubung belum ada plastiknya, jadi kayak gini aja dulu. Ini udah jadi 3 varian. Yang 2 ini, yang pertama lagi yang di depan dan sebelah kanan harga 80.000, yang sebelah kiri harga 125.000. Kemudian varian yang berikutnya, ini tuh yang temanya warna coklat, tapi aku kehabisan sirup teman-teman. Sebenarnya ini tuh kadang ada sih yang suka request pakai minyak goreng yang 1 liter, tapi nanti kalau aku sempet aku tambahin sirup deh biar lengkap gitu ya. Kalau nggak pakai sirup kayak gini sih aku jual harganya 130.000, tapi nanti kalau pakai 135.000, tapi kalau pakai sirup nanti aku jual sekitar 145 atau 150. Jadi menyesuaikan aja. Kayaknya tuh kalau parcel nggak ada sirupnya agak kurang gitu ya. Sebenarnya ini tuh karena kadang ada customer yang suka request ditambahin minyak goreng dong biar agak lengkap. Karena beliau tuh kadang suka kasih parcelnya ke ART-nya gitu. Terus suka varian yang biskuit-biskuit coklat, jadinya aku adain. Jadi tuh ini isiannya ada Nissin wafer, ada Geri yang apa sih itu ya namanya, pokoknya kayak ada Astornya, terus ada minyak goreng yang 1 liter. Ya zaman sekarang minyak goreng udah mahal banget ya bun. Terus ada kopi ABC yang gula aren yang isi 9 saset. Terus nanti juga ada biskuit yang pouch. Kalau kayak gini aja aku jual 130. Nah seperti ini ya. Jadi tuh aku packingnya tuh supaya semuanya kelihatan. Jadinya tuh ini tuh kayak ada bagiannya aku lipat sedikit lah supaya minyak gorengnya kelihatan. Soalnya kalau isian parcel terlihat semua itu kan kesannya jadi kayak banyak gitu ya parcelnya. Apalagi parcel yang kita jual ekonomis, terus kelihatannya isinya banyak, biasanya itu banyak diminati. Terutama untuk ibu-ibu yang suka kasih bingkisan lebaran ke entah saudaranya, entah teman, kerabat, keluarga gitu ya. Kadang-kadang tuh ordernya nggak cuma 1, tapi bisa lebih dari 3, 4 gitu. Karena kan pasti saudaranya banyak, jadi yang dikasih banyak. Nah ini sama, aku juga packingnya, lemnya tuh pakai isolasi aja. Dan kayak gini ya teman-teman, seperti ini 130, terus aku pasang pita juga biar manis. Oh ya sebenarnya juga aku pengen bikin parcel yang kayak ada isian pecah belah kayak tikap atau cangkir gitu ya, set cangkir. Cuman berhubung suami aku belum libur, jadinya aku belum bisa belanja. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktunya, karena juga ada yang custom gitu pengen pesen yang ada isian tikapnya atau cangkir set gitu loh. Tapi kalau biasanya kalau isiannya ada cangkirnya, mungkin aku packingnya pakai keranjang yang rotan kali ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.